Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Dwi Persentasari dari Fakultas Teknik Sipil angkatan 2017 dengan NIM 2017 01101154. Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberikan kesempatan untuk melaksanakan kerja praktik saya dan mempresentasikannya pada pembangunan gedung studium dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek di dalam pekerjaan suatu bidang konstruksi atau proyek merupakan hal penting dikarenakan masing-masing anggota organisasi memiliki tanggung jawab dan peranannya di dalam proyek tersebut dan membentuk kesatuan sehingga proyek tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tiada kendala suatu apapun. Struktur organisasi proyek studium dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut. Pimpinan proyek atau project manager yaitu Bapak Sri Atmaja, manajer lapangan atau site manager yaitu Bapak Parja, konsultan konstruksi yaitu atau construction management yaitu Bapak Haji Mandio Priyo. Adapun tujuan dari terlaksananya kerja praktik yaitu ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan praktik. Tujuan umum dibangunnya proyek student dormitory yaitu sebagai fasilitas penunjang kenyamanan dan kesejahteraan bagi mahasiswa, pengunjung kampus dan juga masyarakat sekitar. Hunian yang nyaman diharapkan mampu menjadi suatu terobosan sehingga mampu menambah kesejahteraan kampus dan masyarakat sekitar. Tujuan praktik. Tujuan terlaksananya kerja praktik pada student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diantaranya yaitu 1. Mempelajari bagaimana aplikasi teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan pada suatu proyek secara langsung. 2. Sebagai bentuk pembelajaran sebagaimana suatu proyek pembangunan konstruksi berlangsung di lapangan. 3. Mempelajari dan memahami bagaimana suatu proyek dapat berlangsung dengan baik dan apabila mengalami kendala bagaimana cara penanganannya. Adapun manfaat terlaksananya kerja praktik yaitu manfaat umum. Pembangunan proyek student dormitory yaitu menyediakan hunian yang nyaman bagi mahasiswa dan pengunjung kampus, mensejahterakan masyarakat sekitar dengan membangun student dormitory sehingga ekonomi masyarakat ikut meningkat dengan menjual sembako, menyediakan laundry, dan usaha lainnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun manfaat praktiknya yaitu mengetahui dan memahami bagaimana suatu proyek dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan student dormitory merupakan proyek yang cukup besar sehingga mampu dijadikan contoh bagaimana cara pemanfaatan ilmu dan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Berikut adalah lokasi proyek student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu di Jalan Anggrek Tegalrejo, Geblakan Taman Tirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55294. Lokasi proyek dibatasi oleh wilayah batas utara Quantum Residence dan pemukiman warga, batas barat proyek yaitu Universitas Putra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, batas selatan proyek yaitu Jalan Anggrek Tegalrejo, Geblakan permukiman warga, batas timur proyek yaitu daerah pemukiman warga. Berikut adalah detail dari batas-batas wilayah proyek student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Batas utara proyek yaitu Quantum Residence dan pemukiman warga. Batas barat proyek yaitu Universitas Putra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Batas selatan proyek yaitu Jalan Anggrek Tegalrejo Geblakan dan pemukiman warga. Batas timur proyek yaitu daerah pemukiman warga, seperti yang dilihat pada gambar. Nama proyek, Pembangunan Studium Dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lokasi pelaksanaan yaitu di Jalan Anggrek Tegalrejo, Geblakan Taman Tirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan nomor kontrak 494-8/8/2019. Tanggal kontrak yaitu 21 Juni 2019. Waktu pelaksanaan yaitu 2 tahun, mulai dari 21 Juni 2019 hingga selesai. Waktu pemeliharaan yaitu 365 hari. Nilai kontrak yaitu sebesar 200 juta rupiah.
Sumber dana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pemilik proyek yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan kontraktor PT Umat Mandiri Berkemajuan UCT. Konsultan perencana yaitu struktur adalah Yoga Aharsoyo, arsitek adalah Arwan Suryanto, MEP adalah Insinyur Agus Jamal. Konsultan pengawas yaitu Insinyur Mandrio Priyo. Berikutnya adalah gambaran umum proyek. Luas lahan yaitu 11.701 meter kuadrat. Luas dasar bangunan yaitu 5.634 meter kuadrat, yaitu basement. Total luas bangunan adalah 42.552 meter kuadrat dengan jumlah lantai 14 lantai. Tinggi per lantai adalah 3,6 meter. Tinggi gedung maksimal yaitu 52,5 meter. Jenis fondasi yang digunakan adalah rough pile. Jumlah titik yaitu 833 titik. Dengan diameter bore pile yang pertama yaitu 80 cm sebanyak 725 titik, 100 cm sebanyak 108 titik. Yang berikutnya adalah tinjauan, yaitu pengecoran. Pengecoran dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan supplier beton yaitu dari PT Varia Usaha Beton. Mutu beton yaitu sebesar 30 MPa, uji slam 14 kurang lebih 2 cm, volume pekerjaan sebesar 470 meter kubik. Berikut adalah denah pengecoran yang ditinjau, yaitu zona 10. Berikut adalah hal-hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan pengecoran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran diantaranya 1. Setiap pekerja harus memakai pakaian terlindung. 2. Ketetapan ukuran dan elevasi harus dipastikan sesuai dengan rencana. 3. Base harus dipastikan kuat agar tidak terjadi pergerakan selama pekerjaan pengecoran. 4. Beton yang sudah mengeras dan bahan-bahan lain yang tidak diperlukan harus dibersihkan dari permukiman bagian dan dalam alat pengangkut. Bigasting harus sudah siap tanpa genangan air dan kotoran atau sampah. Pembesian, bahan expansion, join, angkur, dan bahan yang hendak ditanam dalam beton harus sudah terpasang. 7. Semua persiapan dan pembesian yang akan diperiksa dan disetujui secara tertulis oleh direksi pengawas. 8. Substrate atau semi porus harus dibasahi terlebih dahulu untuk mencegah perembesan dan substrate yang porus harus dilapisi dengan bahan pengisi yang disetujui direksi pengawas. Material yang digunakan pada proyek student dormitory menggunakan beton ready mix sebagai material pada pengecoran. Ready mix adalah istilah untuk beton yang telah diblend dengan rangkaian bahan material terdiri dari pasir dengan formulasi khusus. Pengolahan formulasi khusus dilakukan di batching plant sehingga menjadi beton cor siap pakai dan jadilah beton bermutu siap disajikan pada area proyek yang diinginkan. Pengolahan ready mix berbeda dengan pengolahan beton cor yang biasa dilakukan oleh para pekerja bangunan biasa dalam memberikan takaran yang kadang tidak disesuaikan dengan selera masing-masing. Pembuatan campuran ready mix dilakukan oleh para ahli khusus dalam bidang mixing, sehingga dapat dihasilkan mutu beton yang berkualitas tinggi. Mutu dan spesifikasi bangunan yaitu plat rough. Mutu beton adalah 30 MPa dengan nilai SAM 14 kurang lebih 2 cm dan disuplai oleh PT Varia Usaha Beton BSP Plain Sedayu. Baja menggunakan baja yang disuplai dari PT Naga Beton Perkasa dengan mutu tulangan longitudinal dan sengkang BJTS 420B dengan FY 420 MPa dan FU 525 MPa. Decking yang digunakan yaitu dengan diameter 100 mm dan tinggi 75 mm. Berikut adalah uji slam. Yang pertama adalah pengambilan sampel, dapat dilihat pada layar. Pengambilan sampel dilakukan pada sesaat setelah truk mixer yang mengangkut beton segar ke lokasi proyek. Yang kedua yaitu proses uji slam. Benda uji atau sampel dimasukkan ke dalam kusut Abrams, kemudian ditusuk sebanyak 25 tusukan secara merata. Proses pemusukan benda uji dilakukan bertahap sebanyak 3 kali. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pengukuran slam
Setelah ditusuk dengan besi sebanyak 25 kali secara merata, kemudian kerucut Abrams diangkat dan diletakkan di samping benda uji dan keadaan terbalik dan diukur penurunannya. Seperti dilihat pada gambar berikut ini. Yang berikutnya adalah material dan peralatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini material yang digunakan adalah pasir, kerikil, super plasticizer, sikabon, dan semen Portland. Berikut adalah peralatan yang digunakan pada saat pengecoran. Yang pertama adalah truk mixer. Yang kedua adalah concrete trowel mesin. Yang ketiga yaitu concrete pump dengan jenis super long boom. Dan alat bantunya yaitu vibrator untuk mengeluarkan gelembung udara pada beton segar yang setelah dicor. Kemudian bar bender yang digunakan untuk membengkokkan baja. Yang terakhir adalah proses maintenance beton. Yang ada dua proses maintenance beton, yaitu pengecekan suhu dan curing. Pengecekan suhu beton bertujuan sebagai penanggulangan adanya crack yang diakibatkan oleh suhu beton yang terlalu tinggi. Suhu beton tersebut dilakukan dalam waktu 2 jam sekali menurut prosedur. Pengecekan suhu dilakukan pada titik-titik tertentu yang telah ditetapkan dan diberi alat sebagai monitoring suhu pada beton. Alat yang digunakan dalam pengukuran suhu disebut dengan probe atau thermocouple. Pengecekan dilakukan pada pukul 8 pagi, 12 siang, 2 siang, 4 sore, dan 8 malam. Proses curing. Curing atau perawatan beton dilakukan pada saat beton sudah mulai mengeras dan yang bertujuan untuk menjaga agar beton tidak cepat kehilangan air dan sebagai tindakan menjaga atau kelembaban suhu beton sehingga beton dapat mencapai mutu beton yang diinginkan. Pelaksanaan perawatan beton dilakukan setelah beton mengalami atau memasuki fase hardening untuk menemukan beton yang terbuka, atau setelah casting beton dilakukan pembongkaran dengan durasi tertentu yang dimaksudkan untuk memastikan terjaganya kondisi yang diperlukan oleh prosesi reaksi kimia yang terkandung dalam campuran beton. Proses curing beton memainkan peran penting dalam pembangunan kekuatan dan daya tahan beton. Proses curing ini meliputi pemeliharaan kelembapan dan kondisi suhu, baik dalam beton maupun permukaan beton dalam periode waktu tertentu. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan kerja praktik pada pembangunan studium dormitory. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman saya dan semua pegawai yang bekerja pada pembangunan studium dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berjasa membantu saya dalam melaksanakan kerja praktek. Untuk teman-teman yang mungkin ingin melaksanakan atau mungkin tertarik pada bidang infrastruktur dan ingin memasuki perkuliahan dengan jurusan teknik sipil, mungkin saya merekomendasikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu pilihan yang mungkin akan teman-teman ambil sebagai jenjang perkuliahan berikutnya. Selain memiliki akreditasi A, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga merupakan universitas terbesar yang berada di Provinsi Yogyakarta. Selain itu, dengan fasilitas yang baik dan penanganan kuliah online atau daring yang cukup mengesankan, mungkin menjadi pilihan berikutnya untuk teman-teman bisa melanjutkan ilmu perkuliahan yang ingin dipilih sebagai jalur perkuliahan yang ingin dipilih. Untuk teman-teman yang mungkin berkesempatan untuk menikmati bangku perkuliahan, saya merekomendasikan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan visi misi yaitu unggul dan islami, muda mendunia. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah melihat presentasi saya dan mendengarkan
Saya berpresentasi, mohon maaf apabila ada kurang, salah kata, salah penulisan, dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan lain yang mungkin tidak sengaja saya lakukan saat presentasi. Sekian dan terima kasih.